Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Secara khusus Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemirsa Nusantara TV, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Janganlah kehendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, kita dapat bertemu dalam suasana yang indah ini. Untuk mengawali ibadah kita, marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan menyerahkan seluruh kehidupan kita dipenuhi Roh Kudus. Dan jawablah panggilan Tuhan dan nyanyikanlah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung tubuhnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru, seorang kepada seorang katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih. Jagailah kami dari mara bahaya dan percobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dan hati dan perkataan yang baharu. Amin.
Mari kita angkat pujian. Kita sambut dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 3. Kami puji dengan riang. Pembacaan Kopesi Agustana artikel pertama tentang Allah. Sesuai dengan keputusan Konsili Nisea, kami dengan sehati berpegang dan mengajarkan bahwa ada satu hakikat ilahi yang disebut Allah dan sesungguhnya adalah Allah. Dan ada 3 pribadi dalam satu hakikat ilahi ini, setara dalam kuasa dan sama-sama kekal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu hakikat ilahi, kekal, tidak berbagi-bagi, tidak terakhir, maha kuasa, maha arif dan maha baik. Satu pencipta dan pelihara segala sesuatu, kelihatan dan yang tidak kelihatan. Karena itu, kami menolak semua ajaran sesat yang bertentangan dengan pasal ini. Antara lain, ajaran sesat kaum Menikeis yang menyatakan bahwa ada 2 Allah, satu yang baik dan satu yang jahat. Juga ajaran sesat kaum Valentinian, kaum Arian, kaum Enomian, dan ajaran lain yang serupa. Juga ajaran sesat kaum Samosatan yang sama dan yang baru, yang meyakini bahwa ada satu pribadi saja, dengan licik menyatakan bahwa kedua yang lain, Firman dan Roh Kudus, bukanlah pribadi-pribadi yang berbeda. Sebaliknya,
firman itu merupakan kata atau suara yang lahiriah dan Roh Kudus adalah suatu gerakan yang ditimbulkan dalam makhluk ciptaan Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 26, 1 sampai 3. Mampirlah dengar doaku. Saudara-saudari, ingatlah akan dosa-dosamu, sesali dan akuilah semua perbuatanmu di hadapan Tuhan. Marilah kita memohon pengampunan dosa-dosa kita kepada Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus, agar kita tidak tercela di hadapan-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dalam jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami,
Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Saya adalah hamba Tuhan, wakil daripada Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada kamu. Percayalah di dalam nama Allah Bapa, Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus saya menyatakan, dosamu telah diampuni. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan anaknya dan dari Roh Kudus ada dari mulanya sekarang dan sampai Pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Seperti inilah bunyinya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para rapi berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi laki-laki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seseorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu di sebelah suara orang-orang berseru itu, dan rumah itu memenuhilah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim terbang mendapatkan aku, dan di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang aku pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku,
utuslah aku. Inilah firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Dengarlah firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru, dalam buku Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 tambah 22 sampai 36. Beginilah bunyinya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksudnya dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Inilah firman Allah. Syukur bagi Allah. Salvino di pina sama magoarmu, ale Tuhan devata Jehovah, ala asini rohami, Maria sude sadi sarion hotae tuda
Damai sejahtera dari Allah, itulah yang melampaui segala akar, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini tanggal 26 Mei 2024. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan. Kiranya dengan kerinduan kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita datang ke rumah Tuhan, kiranya Tuhan semakin dimuliakan dan kita juga jemaat dan pemirsa Nusantara TV diberkati Tuhan. Hari ini renungan firman Tuhan, kabar sukacita, kabar penghiburan, tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepada kamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang tidak naik ke surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggalkan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
Sampai sejauh itu sapaan Tuhan dan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, renungan hari ini sangat panjang, tetapi saya akan coba bahwa firman ini dengan waktu yang singkat supaya kita yang datang ke tempat ini dan pemirsa Nusantara TV yang bisa menyaksikan lewat channel ini bisa memperoleh sukacita lewat firman Tuhan. Minggu kita hari ini disebut dengan seperti yang sudah diputuskan oleh Bapak Gereja, bahwa nama minggu hari ini disebut Minggu Trinitatis. Trinitatis artinya adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sampai sejauh ini Bapak Ibu Saudara, masih banyak yang bertanya-tanya, bagaimana tentang ketiga Allah itu? Ini perlu kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti seperti apa Tritunggal. Tritunggal itu sekalipun tiga nama tetapi satu kepribadian, yaitu Allah kekal. Tapi disebut Allah Bapa, Allah anaknya Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Bagaimana kita sebagai orang Kristen menerangkan kepribadian daripada Tritunggal? Dalam anak-anak sekolah mungkin mempelajari tentang apa itu dimensi. Kalau satu dimensi itu menyangkut tentang panjang, itulah satu dimensi. Kalau dua dimensi, di situ menghitung panjang dan lebar. Berarti kalau dihitung panjang dan lebar, tercapailah disebut dengan luas. Tapi kalau tiga dimensi itu disebut panjang, lebar, tinggi. Maka muncullah volume. Seperti itulah kepribadian daripada Allah Tritunggal kita Yesus Kristus. Tiga dimensi, tiga panggilan, tapi satu wujud. Seperti anak-anak sekolah yang mempelajari tentang dimensi. Tidak akan mungkin ada volume kalau tidak ada di dalamnya tinggi. Tidak mungkin ada volume kalau tidak ada luas, panjang ataupun lebar. Ini perlu kita waspadai bahwa Allah kita adalah satu dan panggilannya adalah tiga. Itu yang pertama perlu saya sampaikan, karena minggu ini kita disapa lewat firman Tuhan dan mengingatkan bahwa hari ini adalah Minggu Trinitatis. Itu yang pertama. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan dan pemirsa dimanapun yang mendengarkan sabda ini. Di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Lahir baru untuk kerajaan Allah. Itulah yang menjadi topik dalam khotbah kita hari ini. Lahir baru untuk kerajaan Allah. Kehidupan manusia dari waktu Tuhan menciptakan manusia hingga sampai hari ini, bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah merasa cukup. Kehidupan manusia hingga sampai hari ini selalu mencari, dan mencari. Tentang kehidupan dunia. Mungkin di tempat kita ini juga ada banyak orang yang selalu terus tidak mengingat hari-hari. Pagi, siang, petang
selalu mencari harta duniawi. Tidak memikirkan kehidupannya sakit atau tidak. Yang penting memperoleh kehidupan duniawi. Tidak hanya memikirkan kehidupannya. Bahkan apalagi orang suku Batak. Ini yang cukup perlu juga perenungan bagi kita orang suku Batak. Selalu memikirkan kehidupan cucu dan cicitnya. Bahkan cucunya pun belum lahir ke dunia ini. Sebagai orang tua sudah memikirkan bagaimana kehidupan cucunya kelak. Sehingga banting tulang untuk mencari kehidupan dunia ini. Itulah kehidupan manusia yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah berkata cukup. Itu tentang kehidupan duniawi. Secara khusus selalu mencari kebutuhan sandang pangan. Kalaupun tercapai itu, keinginan manusia ingin terus mencari dan terus bergerak sampai ke atas. Manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi selalu memikirkan bagaimana kehidupannya, bagaimana keluarganya, bagaimana gerejanya, bagaimana lingkungannya, bagaimana cucu dan cicitnya. Bapak, Ibu, Saudara, itulah manusia. Apalagi dengan penghargaan sosial. Yang dipengaruhi dengan penghargaan sosial harga diri. Sehingga selalu ingin tampil pede, ingin tampil bagaimana seorang yang memiliki kekayaan duniawi. Mungkin itu bisa kita lihat. Kita sudah selesai melaksanakan pemilihan DPR pusat, DPR provinsi, DPRD kabupaten. Mohon maaf, ada mungkin dari salah satu mereka mungkin sudah orang kaya. Kita tidak tahu dari mana kekayaan mereka. Tetapi ada mungkin yang sudah kaya ingin mencari lagi jabatan, mencari kekayaan. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa kehidupan manusiawi tidak akan pernah cukup tentang duniawi. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang menjadi perenungan bagi kita tentang kehidupan Nikodemus. Siapakah Nikodemus ini? Kenapa harus datang Nikodemus kepada Yesus? Bertanya tentang lahir baru. Nikodemus adalah orang Farisi. Nikodemus adalah orang yang taat aturan dengan agamanya. Nikodemus adalah seorang anggota Sanhedrin. Atau kalau disebut Sanhedrin di dalam pemerintahan kita, Nikodemus adalah seorang dewan pengadilan tertinggi di bangsa itu. Kalau disebut di negara kita, pengadilan tertinggi MK. Artinya Bapak, Ibu, Saudara, salah satu dari dewan Sanhedrin Nikodemus. Otomatis beliau sudah memiliki harta duniawi. Tidak ada lagi di sana kehidupan si Nikodemus yang serba kekurangan.
di mana dalam orang Farisi bahwa dewan pengadilan tertinggilah dewan yang paling diagung-agungkan di dalam bangsa itu, sehingga dalam kelompok mereka ada 70 anggota dewan tertinggi. Salah satunya adalah Sanhedrin. Apa yang kita pelajari dari renungan ini, Bapak Ibu Saudara dan pemirsa Nusantara TV? Sanhedrin sudah memiliki harta duniawi. Tapi dia rindu bertemu dengan Yesus. Dan sekalipun pola pikir Nikodemus untuk menambah hartanya, karena Nikodemus tahu bahwa Yesus adalah lain daripada yang lain. Itulah pemahaman Nikodemus. Apa yang lain itu? Nikodemus percaya bahwa Yesus sanggup membuat mujizat yang tidak bisa dilakukan seorang pun kecuali Yesus. Setelah Nikodemus mengetahui itu, maka Nikodemus datang bertemu dengan Yesus. Itu pun Nikodemus datang bertemu dengan Yesus pada malam hari. Dia tidak berani bertemu dengan kawan-kawannya dewan lembaga tertinggi. Karena memang bahwa Nikodemus adalah seorang pakar, ahli dalam agama. Tetapi kenapa orang Farisi ingin bertemu dengan Yesus? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Sebenarnya kedatangan Nikodemus kepada Yesus adalah bagian dari kerakusannya untuk memperoleh harta dunia. Perlu digarisbawahi, sebenarnya kedatangan Nikodemus kepada Yesus adalah bagian daripada kerakusannya untuk memperoleh kekayaan dunia. Dia ingin mujizat yang dilakukan Yesus untuk menambah harta kekayaan Nikodemus. Sekalipun dia sudah kaya. Kalau kita dengarkan ayat demi ayat, seperti yang tertulis dalam ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Karena keinginan daripada Nikodemus hanyalah daging, hanyalah duniawi. Dia rindu akan kerajaan Allah, tetapi tidak dilahirkan oleh roh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita tahu dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini tidak hanya duniawi yang perlu. Yang paling utama kerajaan Allah, kehendak Tuhan, maka dunia ini akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu, mari kita introspeksi diri. Apakah kita sudah sesungguhnya ingin rindu kerajaan Allah? Bapak Ibu Saudara, apakah kita pun datang ke tempat ini, kita mendengarkan sabda Tuhan, yang paling utama tujuan kita adalah duniawi? Kalau itu, samalah kita dengan Nikodemus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkenan atas apa yang dicari manusia. Dan Tuhan sudah mempersiapkan apa yang kita sudah cari. Dan Tuhan akan memberikan apa yang kita cari.
asal kita menyerahkan diri, menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan berfirman, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini sabda Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Lewat renungan ini kita diingatkan supaya jangan terlena dengan harta duniawi. Duniawi memang perlu, tapi ingat kerajaan Allah sangat paling kita utamakan sebagai orang-orang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi saya katakan, tidak ada kata terlambat untuk sebuah kebahagiaan. Tidak ada kata terlambat untuk sebuah sukacita. Apalagi pengharapan untuk kehidupan kekal yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi orang yang percaya. Saat ini kita diingatkan, mari rindu akan kerajaan Allah. Sehingga apa yang kita inginkan dalam dunia ini Tuhan akan berikan. Sehingga untuk merespon anugerah dan kasih Allah dengan persembahan dan penyembahan, itulah orang yang rindu akan kerajaan Allah. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 19 ayat 39. Di saat Yesus berbicara tentang kerajaan Allah dan Nikodemus mau menerima kerajaan Allah itu dengan buah karena kasih Allah, Nikodemus membawa minyak mur. Itu bisa kita baca dalam Yohanes 19 ayat 39. Untuk itu, sebagai orang yang rindu akan kerajaan Allah, mari datang sembah Yesus, kasih ucapan syukur kepada Tuhan. Sehingga jangan takut tentang apapun yang kau inginkan dalam dunia ini. Ada Allah kita, Allah yang hidup kekal untuk memberikan apa yang kau inginkan dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus. Orang yang tidak dilahirkan kembali, bukan saja dia tidak dipuaskan dengan sukacita, tapi juga tidak masuk dalam kerajaan Allah. Tapi orang yang dilahirkan kembali, lahir baru, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Baca dalam kitab 2 Korintus 10 ayat 15. Barang siapa yang hidup dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang dan yang lama sudah berlalu. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Mari kita responi firman Tuhan. Yang rindu akan sabda atau kerajaan Allah, kita menyerahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Jangan ragu akan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kau inginkan dalam dunia ini. Kiranya lewat firman Tuhan ini, mari kita semua mau percaya bahwa Yesus Tuhan dan rindu bahwa kerajaan Allah akan kita peroleh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dan teramat baik, kami bersyukur, kami bersukacita lewat ibadah kami. Engkau bersabda kepada kami supaya kami tidak terlena dengan harta duniawi. Kami rindu akan kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya bila kami sudah menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, bahwa segala yang kami inginkan dalam dunia ini Tuhan akan berikan. Bapa yang baik dan Bapa yang sangat sungguh teramat baik, kuatkan kami Tuhan
untuk bisa menerima dan menyambut firman-Mu ini. Dan secara khusus dimanapun saudara-saudara seiman yang menyaksikan siaran ini, Tuhan berkati. Kiranya lewat renungan ini nama-Mu kami muliakan dan kami diperbaharui lahir baru sehingga kehidupan kami penuh dengan syukur dan sukacita. Terima kasih, jadikan firman-Mu ini menjadi kehidupan rohani kami dan setiap gerak kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa ada Allah kami yang kekal, Allah Yesus Kristus yang selalu menyertai, memberkati bagi orang percaya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita puji nama Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 408. Di jalanku ku diiring. Apakah aku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Shalom. Gereja Kristen Luther Indonesia Jemaat GKI Pandumaan Resort Guluk Sanggul 1. Gereja GKI berdiri pada tanggal 18 Mei 1965. Setelah melalui perjalanan yang panjang, maka tersebarlah GKI di berbagai kota maupun di desa. Berdirilah GKI Pandumaan pada tanggal 17 Juli 1981. Waktu itu jemaat masih 30 jiwa dan 23 kakak. Yang dipimpin oleh guru jemaat pertama adalah Bapak Situa Marulim
Lumbang Batu almarhum. Penatua waktu itu masih leading 4 orang. GKLI Pandumaan terletak di Desa Pandumaan, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Bapak Ibu, saudara-saudara, awal berdirinya GKLI Pandumaan ini, mereka masih beribadah di rumah jemaat, dan lebih kurang 3 tahun dengan rasa syukur dan kebersamaan mereka membangun gereja di tempat ini, di mana dengan swadaya jemaat mereka membangun gereja di tempat ini yang terbuat dari papan dan berlantai tanah. Dan itu pun hasil jerih payah daripada jemaat, di mana kaum ibu harus berangkat ke hutan mengambil bahan kayu untuk diolah menjadi bahan, dan kaum bapak membuat bangunan apa adanya. Dengan rasa kerinduan mereka ingin dekat dengan Tuhan, maka mereka membangun gereja apa adanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, setelah terjadi priorisasi ke priorisasi hingga sampai hari ini, guru jemaat hari ini adalah Situa Jainer Simanulang. Hingga saat ini jemaat GKLI Pandumaan terdiri dari 130 jiwa dan 40 kakak. Adapun GKLI Pandumaan adalah merupakan salah satu pagaran dari GKLI Resort Dolok Sanggu 1. Kami sangat bangga dan bersyukur lewat channel Nusantara TV ini, saya selaku pendeta resort menyampaikan dan mendoakan kiranya Nusantara TV semakin dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk menyampaikan segala firman lewat ibadah online ataupun melalui YouTube. Dimanapun program gereja saat ini adalah untuk membangun bangku jemaat dan membuat pembangunan konsistori, karena sebelum ibadah para pelayan harus dari ruang konsistori untuk memasuki rumah ibadah. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, sudi kiranya Bapak Ibu pemirsa untuk mendoakan suksesnya program gereja ini untuk pembangunan kursi jemaat dan konsistori, dan mohon dukungan doa moral dimanapun saudara, kiranya berkat yang sudah saudara terima dari Tuhan untuk sudi kiranya membantu gereja kita ini demi berlangsungnya pembangunan gereja GKLI Pandumaan. Dan di atas segala doa, perhatian dan dukungan dari saudara-saudara pemirsa Nusantara TV, kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus Bapak Gereja memberkati saudara-saudara dimanapun saudara memberkati. Akhir kata, kami dari pendeta, perhalado, dan jemaat mengucapkan Shalom.